Hai, kembali lagi kepada channel saya. Saya Marcelin Sukirin Radan 5 dengan NIM 231840, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Kristen Widawacana Sumba. Dosen pengampunya Yohana Jurmana SPD MPD. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan kompetensi dasarnya. 3.7 itu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. 4.7 menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, dan durasi dengan frekuensi denyut jantung. Saya akan masuk pada materinya. Apakah itu peredaran darah? Sistem peredaran darah yaitu berfungsi untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, mengangkut sisa metabolisme ke organ ekskresi, dan mengatur suhu tubuh. Sebelum itu, kita terlebih dahulu mengetahui organ-organ penyusun pada sistem peredaran darah. Yang pertama itu jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sedikit lebih besar dari satu kepalan tangan. Ya, gambarnya seperti ini. Terdapat serambi kanan yang berfungsi untuk menerima darah yang mengandung oksigen dari seluruh tubuh. Serambi kiri yang berfungsi menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Ada bilik kanan yang berfungsi untuk memompa darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru. Bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Setelah jantung ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke jantung, ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada dua jenis pembuluh darah dalam tubuh, yaitu yang pertama arterial. Pembuluh darah ini bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh jaringan dan organ tubuh kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Darah bersih dipompa keluar dari jantung akan melalui pembuluh darah utama atau aorta dari bilik kiri jantung. Aorta ini kemudian bercabang menjadi pembuluh darah arteri yang lebih kecil atau dengan nama lain arteriol yang menyebar di seluruh bagian tubuh. Ada vena, pembuluh darah. Vena berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Pembuluh vena besar atau vena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dialirkan ke paru-paru dan ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Sementara itu, vena pulmonalis atau vena paru membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Organ yang ketiga, darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai membawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian yang meliputi yang pertama itu plasma darah. Plasma darah itu sendiri yaitu cairan berwarna kekuningan
yang mengandung berbagai zat penting seperti hormon dan protein. Sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih atau leukosit merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah ini bertugas untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya seperti zat racun dan kuman, lalu melawannya agar tubuh terlindungi dari berbagai penyakit. Keping darah atau trombosit dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. Jenis peredaran darah terbagi atas dua, yaitu peredaran darah besar dan sistem peredaran kecil atau pulmonal. Sistem peredaran darah besar atau sistemik peredaran darah ini dimulai dari darah yang mengandung oksigen dipompa ke bilik kiri menuju seluruh tubuh melalui aorta. Setelah darah dari tubuh yang sudah tidak mengandung oksigen atau adanya karbon dioksida atau CO2 akan dikembalikan ke serambi kanan oleh vena cava atau superior buat tubuh bagian atas dan vena cava inferior tubuh bagian bawah. Biar gampang perjalanan peredaran darah besar meliputi jantung, lalu disalurkan ke seluruh tubuh, lalu kembali kepada jantung. Sedangkan peredaran darah kecil atau pulmonal berada dengan peredaran darah besar yang meliputi seluruh tubuh. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mencakup paru. Perjalanannya darah yang mengandung karbon dioksida di bilik kanan dipompa ke paru-paru. Di sana akan terjadi pertukaran gas atau difusi yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Setelah keluar dari paru-paru, darah dialirkan ke vena pulmonalis ke serambi kiri. Secara sederhana, sistem peredaran darah kecil yaitu dari jantung mengalir ke paru-paru dan kembali ke jantung. Adapun gangguan sistem peredaran darah, yang pertama, gangguan sistem peredaran darah dapat disebabkan oleh kelainan bawaan atau gangguan genetik maupun penyakit tertentu seperti diabetes. Berikut ini adalah beberapa macam gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah. Ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, sumbatan pembuluh darah atau arteri, penyakit jantung koroner, gagal jantung, aneurisma aorta, gangguan irama jantung atau lema jantung, penyakit arteri perifer, embolo, dan trombosit vena dalam penyakit jantung bawaan. Mungkin itu dari penjelasan sistem peredaran darah. Sekian dan terima kasih.